Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hibatullah dengan NPM 19150610114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur direktori dan perintah-perintah dasar Linux. Pertama, ada struktur direktori Linux. Pengertiannya, struktur direktori Linux adalah sebuah hierarki yang ada pada sistem operasi Linux yang mengkategorikan keseluruhan file yang ada di sistem operasi Linux. Tujuannya adalah memudahkan para pengguna baru dalam mengoperasikan serta mengetahui letak-letak file yang disimpan dalam Linux. Tidak seperti dalam sistem operasi Windows, semua letak file dapat dilihat di dalam File Explorer. Berbeda dengan Linux, yang letak-letak filenya hanya bisa dilihat dan diakses di terminal Linux. Kemudian ada penjelasan mengenai struktur direktori Linux. Jadi hierarki pada file sistem Linux ini terdiri dari yang pertama ada slash. Dia merupakan root directory yang membentuk basis sistem file. Semua file dan direktori secara logis ada di dalam root directory, tidak peduli dengan lokasi fisik mereka. Kemudian ada slash bin. Dia memuat program yang dapat dieksekusi yang merupakan bagian dari sistem operasi Linux. Banyak perintah Linux seperti cat, cp, ls, more, dan tar terletak pada slash bin. Kemudian ada slash boot. Direktori ini memuat Linux kernel dan file lain yang dibutuhkan Lilo dan grup boot manager. Kemudian ada slash dev. Direktori ini memuat semua file perangkat keras. Linux memperlakukan semua perangkat keras komputer seperti sebuah file yang spesial. Semua file seperti ini terletak di dalam direktori dev. Kemudian ada slash etc. Dia merupakan direktori yang memuat semua sistem konfigurasi file dan skrip instalasi pada slash etc/rc.d subdirektori. Kemudian ada slash home. Dia merupakan direktori home yang menyimpan semua direktori home user. Lalu ada slash lib. Direktori ini memuat file library termasuk modul driver yang dapat diisi pada sistem boot. Kemudian ada slash loss plus found. Direktori ini digunakan untuk menyimpan file yang hilang atau berisi file-file yang hilang. Semua partisi disk memiliki direktori loss plus found. Kemudian ada slash media. Dia merupakan direktori untuk mounting removable media seperti CD-ROM, floppy disk, dan zip drive. Kemudian ada slash mnt. Dia merupakan direktori untuk mounting file sistem sementara. Lalu ada slash opt. Jadi direktori ini berisi data-data instalan atau copy untuk aplikasi opsional. Kemudian ada slash proc. Dia berisi file sistem virtual yang mencakup informasi mengenai berbagai aspek sistem Linux. Kemudian ada slash root. Dia merupakan direktori home untuk root user. Kemudian ada slash bin. Slash sbin merupakan direktori yang memuat file administrasi yang dapat dieksekusi seperti mount, shutdown, dan umount. Kemudian ada slash srv yang memuat data untuk layanan HTTP, FTP, dan lain-lain yang ditawarkan di sistem. Kemudian ada slash sys, direktori spesial yang memuat informasi mengenai perangkat keras seperti yang terlihat oleh Linux. Kemudian ada slash tmp. Direktori ini digunakan untuk menyimpan data sementara. Isi dari direktori ini dibersihkan setiap sistem boot atau saat melakukan booting. Kemudian ada slash usr. Dia memuat subdirektori untuk banyak program seperti System X Windows. Lalu ada slash usr/bin. Dia memuat file yang dapat mengeksekusi untuk banyak perintah Linux yang bukan merupakan bagian dari OS Linux. Lalu ada slash usr/include. Memuat file-file header dari bahasa pemrograman C dan C++. Kemudian ada usr/lib.
Dia memuat file-file library untuk bahasa pemrograman C dan C++. Lalu ada /usr/local, memuat data lokal. Ia memuat direktori yang sama seperti usr. Lalu ada /usr/sbin, dia memuat perintah-perintah administratif. Lalu ada /usr/share, direktori yang memuat data yang dipakai oleh banyak user sekaligus, seperti file konfigurasi default, gambar, dan dokumentasi. Kemudian ada /usr/src, memuat source kode untuk Linux kernel. Lalu ada /var, yang memuat berbagai macam sistem file seperti log, direktori mail, print, dan lain-lain, yang seringkali terus berubah isinya. Lalu ada /var/cache, area penyimpanan untuk cache data berbagai aplikasi. Lalu ada /var/lib, memuat informasi tentang status aplikasi-aplikasi yang ada. Aplikasi memodifikasi direktori ini saat mereka bekerja. Kemudian ada /var/log, yang memuat file yang dikunci agar hanya dapat dipakai oleh satu aplikasi saja. Lalu ada /var/log, memuat log dari aplikasi yang berbeda. Kemudian ada /var/mail, memuat email pemilik. /var/opt, memuat data variabel untuk paket yang disimpan di direktori /opt. /var/run, memuat data yang menjelaskan sistem sejak pertama kali dijalankan. /var/pool, memuat data yang menunggu untuk diproses. Dan terakhir ada /var/tmp, memuat file sementara. Isi direktori ini tidak dihapus saat sistem dimatikan. Lalu ada perintah-perintah dasar terminal Linux. Pengertiannya, perintah dasar Linux merupakan perintah-perintah yang digunakan untuk mengakses, mengedit, menambah, menghapus file-file yang ada pada direktori atau file manager milik sistem operasi Linux. Perintah dasar ini hanya dapat digunakan di sistem terminal milik Linux. Berbeda dengan Windows yang tidak memerlukan perintah-perintah ini untuk mengakses file. Dikarenakan file-file yang ada pada Windows telah disatukan dan dikumpulkan berdasarkan kategori-kategori tertentu pada file Explorer milik Windows. Daftar perintah dasar Linux. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai perintah-perintah dasar apa saja yang umum digunakan di sistem operasi Linux. Yang pertama ada pwd command. Perintah dasar Linux pwd berfungsi untuk mencari path dari direktori atau folder yang Anda gunakan saat ini. Perintah ini akan mengembalikan path yang absolut atau penuh, yang pada dasarnya merupakan path semua direktori yang diawali dengan garis miring depan atau slash. Contoh dari path absolut adalah /home/username. cd command. Untuk menjelajahi file dan direktori Linux, gunakan perintah cd. Perintah Linux ini memerlukan path penuh atau nama direktori tergantung pada direktori yang Anda gunakan saat ini. Misalkan saat ini Anda sedang berada di /home/username/dokumen dan ingin membuka foto subdirektori dari dokumen. Untuk melakukannya Anda hanya perlu mengetikkan command ini, cd photos. Contoh lainnya, ketika Anda ingin beralih ke direktori yang sepenuhnya baru, misalnya /home/username/movies. Dalam contoh ini, ketik cd yang diikuti dengan path absolute direktori, cd/home/username/movies. Berikut beberapa jalan pintas atau shortcut untuk memudahkan navigasi. cd atau *2 dengan 2 tanda titik ini untuk memindahkan satu direktori ke atas. cd command yang digunakan jika ingin langsung membuka folder home. cd- atau dengan tanda penghubung untuk berpindah ke direktori sebelumnya. Yang ketiga ada ls command. ls merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. Secara default, command ini akan menampilkan isi dari direktori yang Anda gunakan saat ini. Jika ingin melihat isi direktori lain, ketik ls disusul dengan path directory. Contoh ketik ls
/home/username/dokumen untuk melihat isi dokumen. Berikut beberapa variasi yang bisa dikombinasikan dengan perintah dasar Linux. ls-r besar akan membuat daftar semua file yang ada di subdirektori. Kemudian ada /ls-a kecil akan menampilkan file yang tersembunyi. ls-a kecil l kecil akan membuat daftar file dan direktori yang memuat informasi mendetail seperti permission atau hak akses, ukuran atau size, pemilik atau owner, dan lain-lain. Kemudian ada chat command. Chat atau akronim dari concatenate adalah salah satu perintah dasar sistem operasi Linux yang sering digunakan. Perintah ini berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Untuk menjalankan command ini, ketik chat yang kemudian diikuti dengan nama dan ekstensi file. Sebagai contoh, chat file.txt. Berikut beberapa cara untuk menggunakan perintah cat. Kemudian ada tanda panah ke kanan, file name untuk membuat file baru. Kemudian ada cat file name 1, file name 2. Ada tanda panah ke kanan, terus ada file name 3 untuk menggabungkan dua file 1 dan 2 dan menyimpan outputnya di file 3 baru. Kemudian ada cat file name atau tr a kecil sampai z kecil, a besar hingga z besar. Kemudian ada tanda panah ke kanan, output.txt untuk mengkonversi file ke penggunaan huruf besar atau huruf kecil. Kelima ada cp command. Gunakan perintah dasar Linux ini untuk menyalin dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda. Misalnya command cp scanary.jpg /home/username/pictures untuk membuat salinan scenery.jpg atau dari direktori saat ini ke direktori pictures. Lalu ada mp command. Fungsi utama command mp adalah untuk memindahkan file meskipun sebenarnya bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Argumen yang ada di mp serupa dengan argumen yang ada di perintah cp. Ketik mp, nama file, dan direktori. Tujuan. Contohnya mp file text file.txt /home/username/dokumen. Untuk mengganti nama file, perintah Linuxnya adalah mp oldname.ext newname.ext. Jadi oldname ini untuk nama lamanya, eksistensinya yang dipakai apa, seperti jpg, html, dan masih banyak lagi. Lalu newname ini digunakan untuk nama barunya. Kemudian .ext. Kemudian ada makdir command. Jadi command ini digunakan untuk membuat direktori baru. Anda bisa menggunakan perintah dasar Linux makdir sebagai contoh jika Anda mengetik makdir music. Direktori baru yang muncul disebut music. Berikut beberapa command makdir tambahan. Untuk membuat file direktori baru di dalam direktori lain, gunakan command dasar Linux makdir music/new file. Gunakan opsi P atau parents untuk membuat direktori di antara dua direktori yang sudah ada. Misalnya mkdir strip P music/2020/new file untuk membuat file baru 2020. Berikutnya ada rmdir command. Perintah ini digunakan untuk menghapus direktori kosong saja. Kesembilan ada rm command. Rm adalah perintah dasar pada Linux yang berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Jika hanya ingin menghapus direktorinya saja, alternatif command selain rmdir gunakan rm-r. Dengan catatan, saat menggunakan command ini, Anda harus berhati-hati dan cek kembali direktori di mana Anda berada saat ini.
Sekali komen rm dijalankan, maka semuanya akan terhapus dan tidak bisa dikembalikan. Kemudian ada toss command. Toss adalah perintah dasar Linux yang memperbolehkan Anda membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. Sebagai contoh, ketik toss /home/username/document/web.html untuk membuat file HTML berjudul web di bawah direktori documents. Locate command. Jadi locate ini digunakan untuk mencari file yang fungsinya seperti komen pencarian di sistem operasi Windows. Apabila dipasangkan dengan argumen strip i, komen ini akan bersifat cache insensitive sehingga file dapat dicari meski Anda tidak mengingat namanya dengan tepat. Atau lebih mudahnya, kita bisa menggunakan huruf apapun, jadi tidak sesuai dengan namanya juga tidak apa-apa karena dia tidak bersifat sensitif lagi atau tidak bersifat cache sensitif lagi. Kemudian untuk mencari file yang memuat 2 atau lebih dari 2 kata, gunakan tanda bintang atau asterisk. Misalnya perintah locate strip i school asterisk note akan mencari file yang pada namanya termuat kata school dan note, entah itu huruf besar atau huruf kecil. Kemudian ada find command. Sama seperti command locate, perintah find juga bisa digunakan untuk mencari file dan directory. Bedanya, perintah find lebih ditujukan untuk mencari file yang berlokasi di dalam direktori yang diberikan. Contohnya perintah find /home/stripnames/notes.txt akan mencari file bernama note.txt di dalam direktori home dan subdirektorinya. Berikut beberapa variasi yang bisa dipasangkan dengan find. Find.stripname notes.txt untuk mencari file di dalam direktori yang digunakan saat ini. /striptyped stripname notes.txt untuk mencari direktori. Kemudian ada grep command. Jadi dengan command ini Anda bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Sebagai contoh, ketika grep blue notepad.txt, maka akan mencari kata blue di file notepad. Baris yang memuat kata yang dicari akan ditampilkan sepenuhnya. Kemudian ada sudo command. Sudo ini merupakan singkatan dari super user do dan berfungsi untuk menjalankan teks yang memerlukan hak akses atau permission administratif atau root. Namun tidak disarankan untuk menggunakan command sudo ini untuk teks harian karena takutnya akan terjadi error. Kemudian ada df command. Untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system, gunakan perintah df. Laporan yang diberikan hadir dalam bentuk persentase dan satuan KB. Bila ingin melihat laporan berupa satuan megabyte, ketik df strip m. Lalu ada do command. Do merupakan perintah dasar Linux yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau direktori. Hanya saja, untuk format ringkasan, penggunaan disk yang ditampilkan berupa nomor blok disk alih-alih format ukuran pada umumnya. Jika ingin melihat jumlah penggunaan disk dalam satuan byte atau kilobyte dan megabyte, tambahkan argumen strip h ke baris perintah. Kemudian ada head command. Perintah head digunakan untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Secara default, perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama, namun jumlah baris tersebut dapat diubah sesuai keinginan Anda. Misalnya jika Anda hanya ingin menampilkan 5 baris pertama, ketik head strip n 5 filename.txt. Setelah itu ada tail command. Perintah tail memiliki fungsi yang sama dengan perintah head. Hanya saja alih-alih baris pertama, perintah tail akan menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Misalnya tail strip n filename.ext. Lalu ada diff command. Diff adalah perintah dasar Linux yang membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Setelah menganalisis file, perintah ini akan menghasilkan output berupa line atau baris yang tidak cocok. Programmer sering menggunakan command ini ketika mereka perlu membuat perubahan program. Alih-alih menulis
kembali semua source code. Format paling sederhana dari komen dasar Linux ini adalah div file1.ext, file2.ext. Lalu ada tar command. Tar ini merupakan perintah Linux yang paling banyak digunakan untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarball. Format file Linux yang serupa dengan format zip, di mana tindakan kompresi bersifat opsional. Perintah dasar sistem operasi Linux ini cukup kompleks dengan daftar fungsi yang panjang, seperti menambahkan file baru ke arsip yang sudah ada, membuat daftar konten suatu arsip, mengekstrak konten dari arsip, dan masih banyak lagi. Kemudian ada chmod command. Chmod adalah perintah dasar Linux lainnya yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission atau hak akses file dan direktori. Count command. Pada sistem operasi Linux, semua file dimiliki oleh user khusus sebagai perintah dasar pada Linux. Count memungkinkan Anda untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus atau yang spesifik. Misalnya, count Linux user 2 file.ext akan menentukan Linux user 2 sebagai pemilik file ext. Kemudian ada jobs command. Perintah jobs akan menampilkan semua job saat ini beserta dengan statusnya. Pada dasarnya, job merupakan proses yang dimulai oleh shell atau interface. Lalu ada kill command. Jika tidak ada program yang responsif, Anda bisa mematikannya secara manual dengan menggunakan komen dasar kill. Perintah ini akan mengirimkan sinyal tertentu ke aplikasi yang bermasalah dan memberi instruksi kepada aplikasi tersebut untuk berakhir atau mati dengan sendirinya. Totalnya ada 64 sinyal yang dapat digunakan, tapi biasanya orang-orang hanya menggunakan 2 sinyal, yakni yang pertama ada seek term atau 15, meminta program untuk berhenti bekerja dan memberikannya waktu untuk menyimpan semua progres. Jika tidak ada sinyal khusus yang ditentukan ketika memasukkan perintah kill, sinyal inilah yang akan digunakan. Kemudian ada seek kill, memaksa program untuk berhenti bekerja pada saat itu juga. Progres yang tidak tersimpan akan hilang. Selain sinyal, Anda juga harus tahu nomor identifikasi proses. Seperti proses identifikasi number atau PID dari sebuah program yang hendak dihentikan atau kill. Jika tidak tahu PID-nya, Anda bisa menjalankan command psux. Setelah mengetahui sinyal yang ingin digunakan dan PID program, masukkan sintaks ini. Kill, option, kemudian PID. Lalu ada ping command. Command ping berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Misalnya dengan menambahkan ping google.com. Komen akan mengecek apakah Anda sudah terhubung ke Google atau belum dan juga mengukur waktu respon. Kemudian ada widget command. Perintah dasar Linux ini dapat digunakan bisa untuk mengunduh file dari internet dengan bantuan command widget. Anda hanya perlu mengetikkan widget yang diikuti dengan link unduhan. Lalu ada uname command. Uname, akronim dari Unix name, adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Kemudian ada top command. Sebagai terminal yang setara dengan text manager di Windows, command top akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan resource system sangatlah disarankan, terutama ketika Anda harus mencari tahu mana proses yang perlu dimatikan karena terlalu banyak menggunakan resource. Lalu ada history command. Kalau sudah lihat menggunakan Linux, Anda bisa menjalankan ratusan command atau perintah setiap hari. Misalnya penggunaan command history untuk mengecek kembali atau mereview command yang sudah ditambahkan sebelumnya. Lalu ada man command. Bingung dengan fungsi dari command Linux? Untuk mempelajari langsung dari shell Linux, Anda bisa menggunakan command man. Sebagai contoh, dengan menambahkan perintah man tail, Anda akan disodorkan instruksi manual dari perintah tail. Kemudian ada echo command. Perintah dasar Linux ini digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Misalnya jika ingin menambahkan teks, "Hello, my name is John."
ke file yang bernama name.txt. Yang perlu diketik adalah echo hello my name is John, tanda panah ke kanan 2 kali, name.txt. Otomatis kata-kata tersebut akan masuk ke dalam file tersebut. Kemudian ada zip dan unzip command. Gunakan perintah zip untuk mengkompres file ke arsip zip dan perintah unzip untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. Hostname command. Hostname merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat Anda gunakan jika ingin mengetahui nama host atau network. Dengan menambahkan strip I besar di akhir komen, alamat IP jaringan akan ditampilkan. Selanjutnya ada user add userdel command. Linux adalah sistem multi-user, dan ini berarti ada banyak orang yang berinteraksi dengan satu sistem yang sama dalam satu waktu. User add adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk membuat user baru, sedangkan passwd untuk menambahkan password ke akun user tersebut. Untuk menambahkan user bernama John misalnya, cukup ketikkan user add dan passwd 123456778 untuk menambahkan passwordnya. Cara menghapus user sama dengan menambahkan user. Untuk menghapus akun user, ketik userdel username. Jadi kita tinggal memasukkan nama user yang akan dihapus di bagian username tersebut. Kemudian ada clear dan special function command. Ini merupakan command di mana komen clear untuk membersihkan terminal jika di dalamnya sudah terdapat banyak sekali komen. Tombol tab adalah untuk mengisi secara otomatis atau autofill apa yang sedang Anda ketikkan. Sebagai contoh, jika ingin mengetik dokumen, mulailah akan dengan menambahkan komen terlebih dulu. Misalnya cd doku, kemudian tekan tombol tab, maka terminal akan melengkapinya. Hasilnya akan seperti ini, cd documents. Kemudian Ctrl plus C dan Ctrl Z. Kombinasi ini digunakan untuk memberhentikan komen apapun yang ada saat dijalankan. Ctrl C ini untuk memberhentikan secara aman, sedangkan Ctrl Z untuk memberhentikan secara paksa suatu komen. Bila Anda secara tidak sengaja membekukan terminal dengan menekan Ctrl S, maka untuk membatalkan pembekuan tersebut cukup Ctrl Z saja. Kemudian Ctrl A membawa Anda ke awal baris, sedangkan Ctrl E mengarahkan Anda ke akhir baris. Anda juga bisa menjalankan banyak komen atau perintah dalam satu komen dengan menggunakan tanda semikolon. Untuk memisahkan komen-komen tersebut, misalnya komen 1, semikolon, komen 2, semikolon, komen 3 titik. Atau gunakan tanda dan 2 kali jika Anda hanya ingin menjalankan komen selanjutnya setelah komen pertama berhasil dijalankan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.